Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11A Komodo akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait permasalahan yang kita ambil. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang permasalahan yang kami ambil, yakni kurangnya minat masyarakat pada saat ini untuk jual beli membeli properti, khususnya pada masa pandemi sekarang. Kemudian kami menawarkan solusi di mana masyarakat untuk mencoba menggunakan platform jual beli properti secara online menggunakan beberapa website. Baik. Untuk stakeholder atau narasumber pertama yakni saja namanya Ahmad Zubairi, umur 21, lokasi Gresik. Shopping habitnya menggunakan beberapa platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Communication habitnya menggunakan panggilan telepon, Gmail, pesan SMS. Sosial media yang digunakan yakni Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian untuk empati map, hasil dari wawancara yang telah dilakukan yakni think dan feel, apa yang dipikirkan dan dirasakan tentang platform digital jual beli properti. Menurutnya sangat antusias dan senang. C, apa yang dilihat menarik. Hear, apa yang didengar merupakan situs jual beli properti. C, apa yang dikatakan atau pendapat yang diutarakan sangat terbantu dengan adanya situs platform jual beli properti online. Kemudian untuk P, yakni kekurangan tidak adanya fitur bayar langsung atau semua pembayaran uang digital. Gain, syarat dan manfaat, letak harus strategis, ada fitur tawar-menawar, ada fitur uji banding dengan properti lainnya. Kemudian bisa membandingkan properti satu dengan lainnya dalam satu genggam smartphone. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Geraldo. Ya, selanjutnya narasumber yang selanjutnya yaitu Raffi Giovanni Tamim, nama panggilan Tamim, umur 25, satu single, pekerjaan konsultan hukum, alamat di Selo Pameoro, Bantul, Yogyakarta. Dan untuk empathy map-nya seperti ini. Think and feel yang dirasakan oleh Mas Raffi yaitu sangat senang dengan adanya platform untuk jual beli properti pada saat ini. Sebenarnya Mas Raffi ini senang, tapi tetap saja harus melakukan survei lebih lanjut ke lokasi untuk memastikan. Selanjutnya, here, apa yang didengar oleh Mas Raffi ini, yaitu merupakan platform pencarian properti yang dijual atau disewakan. Jadi, platform digital jual beli properti ini yaitu berfungsi sebagai mesin pencarian properti yang dijual atau disewakan. Ada banyak properti yang ditawarkan, termasuk rumah, apartemen, rumah toko atau ruko, komersial, dan tanah atau lahan. Dan ada beberapa fitur yang ditawarkan dalam platform digital jual beli properti online ini, antara lain koneksi dengan agen properti secara lebih mudah. Kedua, tampilan aplikasi yang diklaim lebih bersahabat sehingga memudahkan calon pembeli memilih properti yang diinginkan. Selanjutnya itu say, apa yang dikatakan oleh Mas Raffi tentang platform ini. Platform digital ini sangat membantu untuk mencari informasi mengenai properti, apalagi di masa COVID seperti sekarang. Selanjutnya yaitu C, apa yang dilihat Mas Raffi mengenai platform ini, yaitu platform digital jual beli properti pada saat ini merupakan layanan pencarian rumah atau properti lain yang dijual atau disewakan. Platform ini juga menyediakan informasi rinci mengenai rumah, termasuk foto, kondisi lingkungannya, hingga informasi mengenai agen properti yang mengelolanya, dan juga dapat menghubungi agen properti langsung sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya itu pain atau keluhan. Dari Mas Raffi ini mengeluhkan terkadang setelah dilakukan survei ke lokasi ada ketidaksesuaian dengan gambar atau deskripsi dengan kondisi pada saat di lokasi. Selanjutnya itu gain atau apa saja yang harus ditingkatkan, yaitu harapan dari Mas Raffi ini ada inovasi baru mengenai penampakan kondisi dan deskripsi properti sehingga memudahkan konsumen pada saat ingin melihat kondisi properti yang diinginkan.
Misalnya seperti inovasi tampilan 3D properti misalnya. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk narasumber selanjutnya yaitu bernama Konita Nur Farhana. Umurnya 24 tahun, untuk statusnya single, untuk pekerjaannya sebagai web developer, dan alamatnya yaitu di Jalan Dewan Darudalam nomor 15, Lowokwaru, Kota Malang. Kemudian untuk empathy map-nya, think and feel-nya, Bahana senang karena dengan adanya platform ini mempermudah semua orang, terkhusus orang awam, yang tidak mengerti mengenai dunia seputar properti. Kemudian untuk C-nya, platform berbentuk website yang menawarkan penjualan atau penyewaan properti di suatu daerah. Selain itu, menurut Bahana sudah banyak agen-agen properti yang turut serta menawarkan propertinya di platform tersebut. Untuk H-nya, platform yang memberikan info terkait harga jual atau sewa properti di daerah seperti Surabaya, Depok, Bandung, Semarang, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menyesuaikan budget properti yang kita inginkan dengan cara melakukan filter harga di platform tersebut. Kemudian untuk C-nya, sangat membantu orang-orang yang ingin membeli atau menyewa properti seperti rumah ataupun apartemen di daerah tertentu. Untuk P-nya, ada beberapa daerah yang tidak tercantum di platform tersebut. Selain itu, dari Bahana sendiri masih agak kurang percaya untuk membeli di website karena terbawa kebiasaan dari sebelumnya, yaitu membeli melalui channel orang terdekat. Apalagi ini yang diperjualbelikan adalah sebuah properti yang harganya mencapai ratusan juta. Untuk gain-nya, terdapat deskripsi yang detail terkait properti yang ingin dijual atau disewakan, dan sarannya ada fitur ulasan dan penilaian testimoni dari pembeli. Selanjutnya narasumbernya itu yaitu Kenang Arum, usia 24 tahun, status single, pekerjaan marketing, alamatnya di Air Mancur, Bogor. Selanjutnya empathy maps-nya itu yang pertama, think and feel-nya itu dengan adanya platform digital jual beli properti ini, untuk melakukan platform digital karena mudah dan juga praktis. Untuk H-nya itu pada dasarnya memberikan kemudahan untuk bertransaksi properti. Nah, C-nya itu dengan adanya platform digital jual beli properti ini cukup membantu memberikan berbagai kemudahan bagi calon pembeli dan dapat diakses dimanapun dan kapan saja. P-nya itu mungkin adanya iklan atau gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. C-nya itu mendapatkan info seputar rumah dijual, cari kontrakan, sewa apartemen, dan jual tanah hanya di rumah.co.id. Nah, terus selanjutnya itu yang gain, harapan kedepannya untuk memasarkan rumah secara online tentunya memerlukan konten yang bagus agar menarik calon konsumen. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Lisa. Baik, di sini saya akan menyebutkan dari profil narasumber saya. Nama lengkapnya adalah Rowi Harnoman dengan nama panggilan Rowi, usianya 25 tahun dengan pekerjaan staf produksi, alamatnya Jalan Venus Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang empathy map hasil dari wawancara saya bersama narasumber. Menurut narasumber saya dari dua situs, yaitu situs rumah.com dan situs rumah123.com, itu merupakan situs yang merupakan inovasi baru dari pemanfaatan teknologi saat ini. Karena bisa diketahui sebelumnya kalau penjualan properti itu hanya menggunakan konvensional saja, secara tatap muka saja. Kemudian dari penjelasan narasumber juga, itu sebelumnya belum pernah mengetahui situs penjualan properti secara online. Jadi narasumber ini baru tahu ketika pewawancara memberitahunya itu. Pewawancara ini mengatakan bahwa situs jual beli properti ini dapat memudahkan pengguna dalam mencari properti. Hunian yang dijual pun atau yang disewakan menarik secara visual. Kemudian pewawancara ini mengarahkan kepada narasumber untuk mengakses situs rumah.com dan situs
rumah123.com. Kemudian narasumber ini mengatakan bahwa sudah lengkap bagian-bagian yang ada di situs tersebut karena terdapat detail harga, visual hunian, luas hunian, dan keterangan pemberian sertifikat hak milik. Kemudian apa yang dikatakan narasumber ini setelah mengakses dua situs tersebut, si narasumber ini mengatakan bahwa dia ingin memiliki hunian yang nyaman, tidak apa-apa minimalis, asalkan harga dan juga propertinya cocok, maka ia akan membelinya. Kemudian setelah mengakses dua situs tersebut juga, itu narasumber saya menjelaskan kekurangannya, karena tidak disediakannya pembayaran secara langsung, jadi dikhawatirkan terjadi penipuan. Kalau misalkan tidak terjadi penipuan pun, takutnya sertifikat hak milik ini terjadi kekeliruan data. Kemudian hunian dan properti yang dijual itu juga memiliki harga rata-rata yang cukup tinggi. Jadi masih belum cocok untuk kelas middle low. Kemudian harapan dari si narasumber saya ini ketika membeli hunian tersebut itu lokasinya tidak jauh dengan transportasi umum. Karena misalkan ada kendala pada transportasi pribadi, kemudian dia langsung beralih pada transportasi umum untuk mencapai lokasi tujuannya. Kemudian lingkungan yang mendukung dalam penyerapan air hujan. Karena seperti yang kita tahu kalau lingkungan sendiri tidak bisa menyerap air hujan, pasti kan akan banjir dan menyebabkan kerugian bagi si pemilik hunian juga. Kemudian lokasi yang kering yang sulit mendapatkan air. Nah, itu si narasumber saya tidak mau memiliki lokasi yang kering tersebut. Karena kan kalau misalkan kita menggunakan jasa PDAM, itu kan mengeluarkan biaya tambahan juga. Jadi mending memilih lokasi yang memiliki sumber air yang mencukupi seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Setelah kita menjelaskan beberapa empati map yang didapat, kita bisa lihat bahwa hasil jawaban dari narasumber itu berbeda-beda. Sesuai dengan fungsi empati map sendiri sebagai membantu kita memahami dari produk yang akan kita produk yang kita tawarkan atau solusi yang kita tawarkan, dalam hal ini platform digital jual beli properti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.